yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Karnia di dalam seri Kompas Spiritualitas 5 Racun Rohani. Kita sudah membahas 2 kerohanian yang beracun, yaitu kerohanian obat penenang dan kerohanian pelarian. Saudara bisa melihatnya di YouTube GKI Hosana ini di minggu-minggu yang sebelumnya. Hari ini saudara, kita akan memikirkan kerohanian beracun yang ketiga, yaitu kerohanian terpisah. Kerohanian terpisah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sengaja memisahkan, atau mungkin kita nggak sengaja juga, tapi kita pikir hidup rohani dan hidup biasa, hidup duniawi itu terpisah dan nggak ada hubungan. Jadi kita pikir kalau hidup ini umpama sebuah rumah, ada kamar rohani, ada kamar biasa, kamar non rohani. Ada, kalau hidup ini diibaratkan sebagai sebuah lemari, ada rak rohani, ada rak duniawi, rak sekuler, rak biasa, begitu. Nah, jadi saudara, kalau yang rohani itu apa? Ya misalnya pergi ke gereja, ibadah, pelayanan, kelompok kecil, saat teduh, ya. Terus kemudian kata-kata rohani, bahasa-bahasa rohani, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dan sebagainya. Teman pun bisa kita golongkan gitu ya, teman rohani ya teman gereja. Tetapi sisanya yang lain, misalnya keseharian rumah tangga saudara, masak, cuci piring, beli sayur, bayar tagihan, perbaiki ban, misalnya bertemu kolega, kerja di kantor, jualan di toko, pergi jalan-jalan, itu adalah hal-hal duniawi. Teman saudara yang di luar teman gereja, ya teman kerja atau teman SMA atau teman apapun yang bukan teman gereja, itu teman duniawi, bukan teman rohani. Hal-hal rohani hari Minggu, sementara Senin sampai Sabtu hal-hal duniawi. Nah, ini adalah kerohanian yang berbahaya sekali, karena tanpa sadar saudara, saya nggak tahu saudara sengaja memisahkan begitu atau tanpa sadar, tapi kita sebenarnya sedang pisahkan Tuhan atau kita pinggirkan Tuhan dari hidup kita. Sadar atau tidak, kita jadi menjadikan Tuhan itu seperti ada di satu pojok di dalam kehidupan kita. Dan kita akan datangi Tuhan hari Minggu saja untuk kita sembah-sembah, kita minta berkat, ya. Kita buat Tuhan senang sedikit dengan pelayanan, supaya nanti Tuhan berkati hidup kita di Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu terserah kita mau ngapain. Nanti di hari Minggu seperti mencuci dosa di gereja. Kita sangat mudah dengan cara seperti ini saudara, akhirnya membuat 2 tampilan kehidupan, 2 muka saudara. Hidup hari Minggu yang saleh, yang rohani, yang baik-baik, yang kita sudah beri make up rohani. Dan kehidupan di hari biasa itu terserah kita, semau-mau kita, suka-suka kita. Bahkan kadang kita tidak memikirkan Tuhan sama sekali. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, segala area, segala inci di dalam hidup kita itu milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Seharusnya tidak ada satupun ruangan dalam hidup yang kita pisahkan dari Tuhan. Semua kamar di dalam rumah hati kita itu milik Tuhan. Semua rak yang ada di lemari hati kita itu milik Tuhan. Semua hari di dalam kehidupan kita itu harinya Tuhan. Maka benar lagu sekolah minggu yang berkata hari Senin sampai hari Sabtu itu harinya Tuhan. Tuhan bukan hanya ada di hari Minggu, tapi Tuhan ada di setiap waktu. Tuhan bukan hanya menyapa kita di gereja hari Minggu lewat pendeta, tapi Tuhan juga menyapa kita secara pribadi, personally, setiap hari saudara. Melalui semua peristiwa, melalui pengalaman-pengalaman kecil yang kita alami, melalui semua orang yang kita temui, Tuhan bisa bicara secara pribadi kepada hati kita. Oleh sebab itu penting buat kita membangun kepekaan, ya, mendengar suara Tuhan, sapaan Tuhan bagi kita dalam hidup sehari-hari. Saudara, kerohanian yang sejati tidak memisahkan,
yang gereja-gereja yang rohani-rohani sama yang duniawi yang biasa. Enggak. Seluruh area hidup ini dijalani secara utuh bersama Tuhan. Ketika kita tidak memisahkan, maka kita akan bekerja atau studi atau melakukan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak dengan lebih sungguh-sungguh. Karena ketika kita makan, ketika kita mandi, ketika kita bersihkan rumah, ini bukan perkara duniawi, enggak. Ini juga ada urusan kita dengan Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang lebih rohani dan lebih duniawi. Kita jadi tidak membeda-bedakan. Oh, kalau pendeta, penginjil, majelis itu rohani. Kalau ibu rumah tangga, guru, ya, berbisnis, itu duniawi. Enggak. Seluruh pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan penuh waktu Senin sampai Minggu di dalam segala pekerjaan dan kehidupan yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita belajar, saudara, menjalani hidup sehari lepas hari dengan kesadaran bahwa semua ini milik Tuhan. Tidak ada keterpisahan antara yang rohani dan yang duniawi. Di dalam segala aspek, segala area, kita berurusan dengan Tuhan di dalam kerohanian kita. Tuhan memberkati, saudara. Sampai ketemu di Kompas Spiritualitas hari Sabtu yang akan datang.